Halo dulur, jumpa lagi kesempatan siang hari ini masih seputaran servis oprek elektronik ya. Saya akan memperbaiki sebuah TV dengan gejala ini TV sub ya, sub expression dengan gejala gambarnya layarnya ini garis-garis melipat ya. Nah, seperti ini ya, dan di bawah kurang sekitar 2 cm. Nah, seperti ini ya. Kerusakannya gambarnya garis melipat. Oke lor, kita coba cek dari mesinnya. Oke lor, kita bongkar ya. Ini ya, seperti ini dalamannya kotor. Oke lor, kita bersihkan dulu. Nah, ini ya, setelah dibersihkan, nah, untuk langkah yang pertama seperti biasa ya, untuk langkah pertama kita kontrol, kita cek dulu, kita amati bagian komponen ya. Oke lor, untuk selanjutnya yang wajib ya, wajib ini buat pemula sangat wajib ya, yaitu dengan melakukan solder ulang dulu ya di bagian-bagian solderan, terutama di bagian IC vertikal, di area regulatornya. Oke ya, kita solder dulu ya, kita lakukan penyoderan. Kita pastikan dulu solderannya aman, kita solder ulang dulu di kaki flipback, di kaki IC vertikalnya harus disolder ulang dulu. Ini wajib ya lor, solderan itu wajib, jangan sampai diabaikan ya. Setelah disolder, nanti kita akan lakukan pengecekan tegangan. Jangan lupa di area regulator juga ya lor, ini harus disolder juga. Pokoknya kita periksa semua solderannya, pastikan nggak ada yang retak ya. Oke, setelah disolder kita akan tes ulang ya, apakah ada perubahan setelah disolder. Nah, jika belum ada perubahan, masih gambarnya melipat, kan kita oprek ya, sumber penyakitnya di mana. Jadi kita tes dulu, kita akan lihat ya dari depan di layar apakah ada perubahan atau masih tetap garis gambarnya melipat. Nah itu ya,
gambarnya masih melipat ya, masih sama, nggak ada perubahan, ya lur. Setelah disolder berarti ada sebuah komponen ya yang sudah mengalami penurunan ya nilai kapasitasnya. Oke, buat para pemula nggak usah bingung ya, untuk kerusakan seperti ini nih sudah dikatakan sudah tidak asing lagi ya, bisa dikatakan sudah tidak asing lagi. Tuh disebabkan dari komponen ya. Kalau gambar melipat itu kita fokus saja ya, kalau gambarnya melipat nggak usah kemana-mana, kita fokus di bagian vertikal ya. Oke ya, kita fokus di bagian vertikal, di area sini ya, di area IC vertikal. Nah ini kemungkinan besar ada kapasitornya yang harus diganti ya. Oke, kita akan coba ukur tegangannya ya, berapa yang keluar. Ukur tegangan di area vertikal dan di area B plusnya. Kita cek tegangannya. Oke, kita hidupkan. Kita ukur di B plusnya. B plusnya di sini ya, kaki flipback ya. Nah, sini ya. Nah, terukur 129. Untuk vertikalnya kita ukur di plusnya ya. Vertikalnya 29 ya. Di dioda ini sama ya, 29. Ini gambarnya melipat ya. Oke ya. Nah, kita fokus ke area vertikal. Kita akan ganti terlebih dahulu elko-nya ya. Di elko plusnya ya. Nah, di sini ya. Nah ini ya. Ini kan kita ganti. Ini kita ganti dulu ya. Nah ini ya elko yang di sini kan kita ganti dulu. Biasanya kerusakan seperti ini nggak jauh dari kapasitor ya, di bagian vertikal. Kita akan ganti dulu yang baru. Nah, oke ya, ini ya nilainya berapa ini? 150 volt. Nah, ini ya akan kita ganti dengan yang baru 150 volt. Ini kalau yang punya Acer meter bisa diukur ya kapasitornya lemah atau tidaknya itu ketahuan ya. Ini harus punya Acer meter buat mengukur kapasitor. Oke, kita pasang dulu. Oke, buat para pemula ini nggak usah pusing-pusing ukur tegangan ya. Kalau nggak usah pusing-pusing lagi ukur tegangan ya, asal TV sub itu masih bisa menyala walaupun gambarnya cacat, itu nggak protek ya. Jadi kalau nggak protek itu diukur tegangan juga sudah pasti keluar ya. Itu cuman kendalanya di bagian kapasitor.
Setelah diganti kita tes lagi apakah ada perubahan. Setelah ganti kapasitor kita colokkan ya. Oke ya lur, setelah diganti kita lihat gambarnya apa masih seperti awal, enggak, apakah sudah ada perubahan. Ternyata masih ya. Diganti kapasitor yang ukuran 135 volt ini masih ya, masih belum ada perubahan. Oke, nggak usah bingung ya. Oke ya, kita akan babat semua kapasitor yang di bagian blok vertikal ya. Jadi untuk para pemula nggak usah bingung-bingung. Waduh, ini diganti ini belum sembuh, kita babat semua. Ini kapasitor di bagian vertikal kita babat, kita ganti ya. Ya, di bagian supply vertikal ini ya, di supply utamanya ini kita ganti juga kapasitornya ya. Usah bingung-bingung ya. Udah biasa penyakit seperti ini tuh cuma disebabkan dari kapasitor. Nah ini ya, ini ukurannya 470 35 volt. Dan yang satunya tadi ini ya, namanya tadi. Nah ini ya, yang satunya 1035 volt ya. Kita akan ganti semua. Jadi yang terdapat di bagian vertikal nih 3 kapasitor akan kita ganti semua. Apakah sudah bisa membuahkan hasil? Kita akan ganti. Kita ganti yang ini ya. Nah, kita samakan nggak apa-apa ya untuk yang di bagian plus vertikal ini ya. Kita samakan 1035 volt. Nah ini ya, kita samakan aja ya, biar mudah. Kita ganti dulu. Posisi di sini satu. Ini jangan sampai kebalik min dan plusnya. Ya, di sini di PSU utamanya kita ganti juga. Jadi kita solder dulu ya. Oke ya, setelah ini kita tes apakah sudah ada perubahan. Kita tes lagi. Kita nyalakan. Kita akan pasang antena ya. Oke, kita nyalakan TV-nya. Kita akan lihat apakah sudah ada perubahan. Ya, kita lihat dari depan ya. Normal lagi ya. Gambarnya sudah kembali normal. Sudah lebar dan sudah nggak bergaris ya atau melipat. Jadi setelah diganti 3 buah kapasitor di bagian area vertikal, TV pun bisa normal kembali. Oke ya lur, nah, untuk kerusakan TV yang gambarnya melipat atau kurang lebar itu fokus saja ya di bagian vertikal, jangan kemana-mana ya. Jadi di supply utama di bagian yang ke yok kan ada elko ini yang menuju ke depleksi ya, dan yang satu di elko, nah ini ya yang di sini ya, di bagian dioda pam ini ya. Nah,
Jadi nggak usah bingung ya buat para pemula untuk mengatasi kerusakan seperti ini. Itu memang sudah sering ya terjadi di semua TV tabung. Oke alur, saya rasa cukup jelas ya untuk masalah kerusakan seperti ini dan pergantian komponennya, yang mana yang harus diganti. Saya rasa sudah cukup jelas. Video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan video-video saya di episode berikutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.